tahun ke tahun ini meningkat tajam ya angka kecelakaan di perlintasan kereta api yang tanpa berpalang. Jadi peran Bapak ini sangat berjasa dalam membantu ya tugas PJKA mengatur padatnya para pengguna jalan yang melintasi perlintasan kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Yulu Lubis dan rekan saya. Dengan saya Hasan. Di channel AYH Kreatif Media, acara podcast Anak Medan. Di pagi ini kita Hari ini kita syuting pagi. apa ya? Ada mau kita bahas sedikit. Bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai seputar profesi bintang tamu kita, ya. Tanpa jasa. Profesinya Kuliah. sangat membantu orang, ya kan? Terutama para pengguna jalan, ya kan? Nah, nanti kita coba cari tahu, kita kulik apa sih profesi Bapak ini, ya kan? Dan kita tanya-tanya dulu sedikit Bapak ini apa sih sebenarnya aku pengen tahu ini motivasi Bapak ini menekuni profesi ini apa? Sebelum itu kita sapa dulu pemirsa ini. Iya. Iya. Sekali lagi karena situasi dan kondisi agak lama nih kita syutingnya kan. Jadi untuk para pemirsa podcast Anak Medan, kami ucapkan terima kasih yang udah mendukung selama ini, baik yang menonton, baik yang komen, baik yang subscribe ya. Terus dukung kami ya, AYH Kreatif Media, supaya channel kami tetap berkembang. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja untuk bincang-bincang dengan narasumber kita atau bintang tamu kita kali ini. Apa sih profesinya? Ya mungkin Jadi saya akan pemirsa agak penasaran ya, mungkin sedikit Hasan bisa menceritakannya. Coba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua pemirsa setia ya AYH Kreatif Media Podcast Anak Medan. Jadi pada pagi hari ini syuting kita lain ya, ada menyangkut profesi mulia ya, seorang bapak ya dalam menjalankan profesinya dengan tulus ikhlas tanpa tanda jasa ya untuk menyelamatkan banyak nyawa ya, terutama pengguna jalannya. Jadi di sini akan saya ceritakan sedikit mengenai tema kita pada hari ini, yaitu jasa seorang petugas perlintasan kereta api yang tak berpalang ya pada pagi hari ini. Jadi narasumbernya akan saya ceritakan sedikit ini bersama Bapak Syaripudin ya Pak ya. Bapak Syaripudin ya. Ya. Bapak Syaripudin. Usia berapa Pak? 64. Usianya 64 tahun ya pemirsa. Jadi di usia yang 64 tahun ini beliau masih sanggup menjalankan tugas mulia ya, dengan ikhlas ya, mengatur pengguna jalan supaya selamat ya. Iya. Di dalam deraan apa ya, perlintasan kereta api yang begitu cepat ya. Terutama di sini ya kereta api bandara tuh terungnya. Kereta api bandara, baru kereta api komersil ya, ekonomi maupun yang kelas bisnis maupun eksekutif. Jadi saya cerita dulu sebelum kita bincang-bincang dengan Bapak Syaripudin ya. Ini menurut narasumber, kita ceritakan sedikit ya. Itu menurut keterangan dari kereta api PT KAI ya, Divisi Regional 1 Sumatera Utara ya. Ini mencatat ya, itu ada 59 angka kecelakaan ya di tahun 2024 ya. Iya, karena itu di 281 titik perlintasan kereta api itu yang tidak ada berpalang dan tidak ada penjaganya. Bayangkan banyaknya ya, 281 perlintasan ya di Sumatera Utara ini aja. Banyaknya ya. Jadi dari 59 kecelakaan itu kita mencatat ya di sini ada 24
korban meninggal dunia. Kan udah fantastis tuh angkanya tuh Pak, ya kan? Iya. Jadi ada 24 korban meninggal dunia. Begitu juga dengan 17 orang ya mengalami luka-luka berat. Itulah. Jadi yang mayoritas kecelakaan itu terjadi pada umumnya di lokasi yang tidak terjaga, ya, yang sepi, yang tidak berpalang. Jadi kalau dalam persentase itu sekitar 86,2% tuh dipresentasikan. Berarti dari 100% bayangkan 86,2% pemirsa. Iya. Lumayan tinggi ya. Jadi begitu banyak ya, cukup memakan korban ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin Dia gue mau tanya nih, ini Bapak panggilannya apa Pak sehari-hari Pak? Sarip Pak. Pak Sarip ya. Jadi aku mau nanya sedikit Pak, kami mau nanya sedikit. Awal mula Pak Sarip ini menekuni sebagai penjaga rel kereta api tanpa palang nih gimana Pak? Kapan mulai? Awal mulanya itu saya siang. Pas pula ada orang melintas, orang tua. Pas kereta api udah mau dekat, saya stop. Dia bilang nggak dengar. Nggak ada kereta api kletson. Padahal kletson panjang. Tahun berapa Pak? Nah itulah yang nggak tahu saya. Kayak dari situ sekitar berapa tahun Pak? 6 tahun. sekitar 8 tahunan ada lah udah. Karena memang setahu saya Pak, di situ dulu memang nggak ada penjaganya itu Iya. dari dulu. Jadi Jadi- sejak ada Bapak ini 8 tahun yang lalu berarti sekitar tahun berapa itu Pak? 2000 apa ya? 2017 ya. Ya, Iya, di tahun 2017 berarti Bapak itu memulai. Jadi Selanjutnya? pemirsa awalnya Bapak ini ada warga Iya, orang tua mau melintas gitu. ya mau nolong. Menolong Ya waktu saya tolong itu dia terus dia minta maaf, nyembah-nyembah saya, aduh minta maaf lah saya salah. Kata dia. Banyak yang saya tolong. Nah itu perempuan. ada juga Pak ya. Udah gitu udah saya stop kanan kiri dia berhenti. Tapi dia lewat aja katanya juga nggak dengar kletson, nggak ada orang apa-apa. Langsung dari kereta api ya Pak ya. Iya, jadi nggak dengar dia Pak katanya. nggak dengar. Begitu kencangnya itu sirene apa Jadi ya. waktu itu saya tarik keretanya, jatuhkan keretanya, dia mau balik badan, saya samber lagi. Kalau dia nggak balik badan, dia pasti kalau dia mau balik badan itu pasti samber kereta api. Berarti awal dari situ lah Pak. Nah, orang Jadi setelah itu, perempuan. Setelah itu gimana Pak? Nah, setelah itu ya biasa-biasa aja lah kan. Satu lah yang udah pernah kejadian malam. Nah itu mati memang. Malah. Tinggal di tempat Pak ya, itulah. Waktu itu Sama juga. hujan gerimis. Saya udah larang anak-anak itu 3. Ya. Kalian kalau nggak biasa jaga rel di sini, nggak usah jaga rel. Kalian nggak tahu arah kereta api itu jam berapa datangnya. Dia bentak saya, Bang, saya nggak apa-apa, saya anaknya guru Pardi, kata mendiang, kata dia. Ya udahlah kalau kalian nggak mau dikasih tahu, Sekarang udah dinasihati ya Pak. udah nasihati. Jadi saya pulang ke rumah beli gula sama kopi lah, saya nonton bola kan. Oh, teringatnya Pak Sarip Nah. domisilinya di mana Pak? Ya di situ aja lah. Di Pak. sekitarnya ya. Perlintasan itulah memudahkan beliau untuk bertugas. Jadi makanya tahu ya. Tahu saya arah kereta api itu jam berapa datangnya, jam berapa kembalinya, tahu saya semua kan. Berarti memang butuh pemahaman itu Pak. Iya, harus tahu kita berapa, pahamnya. pukul berapa dia Ah, melintas ya kan. iya. Di situ sebenarnya. Jadi Ya, kemudian Pak. Jadi udah gitu kan, dia apa mau saya agak ngegas sekali lah suara dia kan. Ya udahlah kalau kalian nggak mau dikasih tahu. Begitu saya pulang ke rumah, menjerit. Saya suruhlah anak saya aja coba tengok kalau dia rebutan masalah duit nanti biar saya marahi, saya bilang. Rupanya kena apa aja? Disamber kereta api Pak, ususnya keluar, kata dia. Ada pengguna jalan ya. Nah, Dan aku meninggal pun di tempat Pak ya. meninggal di tempat. Jadi Kereta itu Pak ya. anak-anak SMP jaga malam. Oh yang jaga malam. Nah, jadi waktu itu udah meninggal, nggak lama datanglah Polsus semua kan nanya kejadian kayak mana Pak Sarip kejadian sudah saya larang, saya bilang, tapi dia nggak mau, saya bilang aduh kayak mana nih kata dia. Tahu lah Pak, saya bilang saya pun udah cukup melarangnya Pak, bilang banyaknya yang di sini saya selamatkan, dia bilang bukan nyawa orang loh Pak, dia bilang bukan apa ya ada orang ngasih saya terima, nggak ada. Ya, alhamdulillah Nah, ya, Pak ya. Cuma gitu aja nya. Saya pun bilang juga sama kawan-kawan situ ya kan, kalian boleh seperti ini,
Tapi dengan satu syarat, jangan pakai kotak ya. Kalau kita pakai kotak, berarti kita gak ikhlas menyeberangkan orang. Iya, gitu lah. tidak ada keikhlasan. Nah, kita kan niat kita itu baik, bukan kita niat jahat. Jangan jadi tujuannya mulia. Silakan nanti ya. Iya. Itunya tujuan kami itu. Kalau tujuan saya itu niat saya baik. Pada saat itu belum lah Bapak menjaga secara tiap hari gitu Pak ya. Kalau dulu Pak masih rel 1 kan, jadi Iya, pelintasan kereta bandara kan belum rapat kali Pak. Sudah. Kalau sekarang nih Pak ya, kereta api bandara yang pertama ke bandara jam setengah 6, 6.40 lah dia kan. Ya 5.40. Yang kedua baru tangki, baru kontainer. Tapi mengangkut tangki. Nah, ya kan? Minyak. Nah, kontainer, baru nanti tangki sawit, baru nanti kereta api Tanjung Balik. Nah, nanti kalau udah dia nanti 7.10 yang dari bandara ke Medan. Nah, balik dari Medan nanti Tanjung Balik, baru kereta api ekonomi yang Tanjung Balik, baru bandara lagi. Nah, saya dari mulai jam setengah 6 sampai jam 8. Habis anak sekolah, karyawan, saya pulang. Jadi teringat saya Pak dari Bapak mulai stay situ menjaga setelah yang kejadian itu apa Kak? Mana memang Sebelum kejadian. udah ya menjaga situ ya. Udah jaga saya. Jadi perlu diketahui sih Pak, ini tugas mulia Pak Syarif ini dimulai dari mulai habis subuh. Mulai habis subuh beliau sudah di situ. Ya. Itulah karena kereta api pagi itu Pak udah mulai apa Pak ya? Jalan ya Pak ya? Iya. Kereta api bandara ya. Pertama bandara itu 5.40 lah. Bandara yang trip pertama. Jadi beliau ini pukul setengah 6 pagi sudah hadir. Dan saya udah berdiri di situ. Jadi kalau ada kereta api misalnya ada suara klakson, mana yang melintas itu saya kasih tahu, Bu, hati-hati ya Pak, hati-hati ada kereta api. Ada juga Lihat. Pak, kita mungkin yang yang bandel. Oh banyak Pak, banyak. Kalau saya sering dimarahi mama-mama. Karena gini, karena kan namanya kita kereta api kan nggak mungkin dekat baru kita stop ya kan. Ya, betul. Jadi Itu deras sirenenya ya. nah, kalau kereta api bandara ini kan Pak kencang-kencang. Nah, benar biasa. Jadi mama-mama itu, Bapak hanya memikirkan uang aja katanya. Iya, saya nggak memikirkan uang Bu. Kalau orang ngasih saya terima, kalau nggak bilang kan. Saya di sini sukarelawan, saya bilang. Kalau terjadi jadi penyesalan ya Nah, Pak ya. Ibu tahu Bu, kalau Ibu mau lewat nanti sebentar lagi Bu ya, itu kereta api Bu. Dia, anak saya udah terlambat mau sekolah. Begitulah jawabnya. Tapi kan saya nih tadi namanya Sabar lah ya. sabar ya udahlah. Begitu. Sering tadi aja hampir kejadian. Begitu sudah saya stop kanan kiri, datang satu yang kayak preman, ngerobot aja. Untung masih jarak 20 meter. Kalau jarak 10 saya meter, di TKP tadi Pak. Nah. Saya lihat itu saat kereta api udah mendekat di situ tadi. Terus dia. saya mau berangkat anak saya tadi sekolah. Pemirsa apa ya? Kereta api ini harus didahulukan, nggak bisa kita pengen nggak bisa. Jadi mesti dipahami oleh Ya, harus kita pahami. mendahulukan lah jalan kereta api itu kan memang mereka kalaupun tabrak memang nggak bisa disalahkan. Iya, maksudnya sepele. Tapi umumnya terjadi ini karena kecerobohan. Iya. Terlalu memaksa. Iya. Jadi pengguna jalan ya terburu-buru akhirnya celaka. Gitu. Apa ya kan sama sia-sia. Padahal kita sabar sedikit saja kan tidak ada masalah sebenarnya. Bersabar. Sudah lewat. Di situ Pak ya ada sudah lama lah, udah ada 2 tahun, 2 tahun. Setahun 2 tahun gitu. Ada juga yang ceroboh yang jaga. Yang satu suruh maju, yang satu suruh berhenti. Kejadianlah satu mobil baru. Cuma dia depannya aja. Nah, kalau pas tengah Pak, dia 7 orang yang meninggal di dalam mobil baru. Itu saya dengar itu. Itu satu. Yang kedua, dibilang kan ibu-ibu ya udah berumah tangga lah ya kan. Pernah juga kesamber kereta api. Sambar Pak ya. Cuma keretanya yang hancur, orangnya selamat. Syukur Pak ya. Nah, siang tuh Pak kejadiannya. Kalau pagi ya alhamdulillah kalau saya yang jaga Iya. nggak pernah lah. Karena Jadi kalau Pak Syarif di situ, Pak Syarif sampai jam berapa ya?
Dari jam setengah 6 sampai jam 8 habis. Setelah itu nggak ada itu. yang jaga. Ada, itu kan orang-orang itulah Pak. Berganti Nah, sih. berganti shift. Dulunya Pak, saya udah bilang, kalian nggak kerja, saya bilang, nggak Wak. Udah kita nolong orang ada lewat, Iya. tolong, saya bilang kan. Jalankan profesi Jadi mulia. jawaban yang satu tadi anak muda tadi, malu Wak, siang apa malu panas. Ya kita jangan minta lah, ya kalau orang ngasih ya kita Iya, terima. ikhlas. Tapi misalnya, Namanya kita ikhlas, saya bilang. walaupun sebenarnya ini bukan kewajiban masyarakat ya Pak ya, Iya. sebenarnya. Tapi beginilah dalam menjalankan profesi mulia ini, Ih, apapun dikerjakan ya Pak demi menolong orang. kalau nggak ada kami ya Pak ya, terus terang aja lah, banyak yang korban di situ, terus terang aja lah. Iya. Bukan saya Jadi- tetap sombong Pak. Selama Pak Sarip menjalankan profesi jadi penjaga, ada nggak dari PTKI ini yang datang atau Perhatian, memberikan perhatian. Nggak ada. Cuma ya kadang-kadang ya duduk-duduk aja gitu dan ya nanti entah stafnya entah apanya lewat itu kan naik kereta api yang khusus Iya. paling satpamnya Tapi ataupun sampai sekarang polsek. tidak ada ya Pak ya Tidak. penghargaan. nggak ada, Tapi nggak ini ada, nggak ada. sebenarnya harus menjadi perhatian ini ya. Bagi Yang ada Iya, ya. yang nggak ada lah yang jelasnya memang saya udah 8 tahun situ belum pernah lah merasai uang pemberian jasa dari PJK itu belum ada, ada bantuan apa? nggak ada Pak. Jadi ini juga bagian dari PTKI ya, Iya. bahwasannya ya, yang seperti Pak Sarip ini mau nggak diperhatikan. Ya. Kalau saya Nah, sedikit kalau misalnya PTKI itu ngasih sembako. Iya, kita harapkan ya. Iya, kan? Jadi ada sebentuk Itu Pak, tempat yang sebagai bentuk tidak perhatian. malamnya ini Iya. Karena memang rawan sekali Pak. lama. Rawan sekali benar. Kita aja kalau mau melintas macam saya lah pribadi, was-was gitu. ya Karena begitu cepatnya, kalau mungkin dulu ya kecelakaan itu nggak signifikan seperti sekarang ini, ya. Tapi sekarang ini justru karena sudah dua perlintasan Pak ya. ya dua Dengan keberadaan ada kereta api cepat. Bandara kan. Iya, itu yang tidak main Yang main itu. kita takutin Pak selisih di situ yang sering selisih. Iya, itu. Nah, jadi kalau selisih itu kita udah siap-siap. Jadi waktu pertanjaan itu kita harus di bawah tanjaan itu. Yang sana udah kita stop duluan gitu. Nah, yang selisihan itulah yang kita takutin. Jadi saya ceritakan sedikit ini Pak ya. Ada kondisi traffic memang ya. Itu dilema memang. Di saat ya satu sisi pengguna jalan ya dari arah yang satu dengan arah yang berseberangan Pak ya. Iya, Begitu dia padat ini pas di atas titik perlintasan kereta api, di situ juga lah kereta itu mau melintas Pak ya. Kereta itu udah begitu derasnya. Di situ ada timbul kepanikan di situ. Kita lihat Pak ya. Pernah Pasti. Pak itu. Sering terjadi di situ memang. Bah, sering Pak. Bukan pernah lagi sering. Di situ. Kadang dia sama dia kan bandara sama bandara. Kadang bandara sama tangki. Kadang bandara sama kontainer. Nah, diselisih. Jadi kalau selama Pak Sarip menjalankan profesi ini ya kan, apalah Pak suka duka Bapak? Sama- Suka dukanya itu Pak, ya biasa aja lah ya. Ada nanti orang ngasih agak banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kalau nggak ada, ya. itu nggak ada. Ya, ya. Cuma yang kami takutin itu Pak. Kalau yang dari sini, yang dari Bandar Setia ini, Bandar apa ini kan? Bandar Kalipa ya, Kalipa, Maksud kan? Ke sana kita bisa ngatur jarak Pak. Tapi kalau yang dari bandara mau ke Medan, kita nggak. Itulah, memang Begitu terlalu kan rapat, tekongan itu kan Pak. Begitu nongol kepalanya, harus saya ya. stop. Memang nggak bisa main-main. Karena orang yang naik kereta ini Pak nggak lihat kanan kiri. Jadi nggak sabaran ya. Nah, kadang nggak sabaran. Itulah yang bikin kami susah kali. Karena dia memang untuk kereta bandara ini ada kategori dia kereta cepat. Ya. Kita cepat. Ini tadi ada ada tekongan. Iya benar. Tekongan nggak nampak. Kalau yang dari arah Bandar Kalipa, memang dia Lurus. dia kelihatan itu Kelihatan. kepala lubul. Nah, iya. Sementara yang dari arah Batang Tulis ya, Iya Pak. menuju Medan, itu memang Ada tekongan, Pak, ya. ada Nggak tekongan. kelihatan dong kepala lukunya. Itu memang yang Ah, menyenangkan ya. itulah yang menyeramkan Pak. Iya, benar-benar. Kalau udah di situ nanti selisihan Pak, begitu nanti dia selisihan sama tangki, awak pun kadang-kadang spot jantung juga. Jantung Manusia kita nih memang, kita aja panik melihatnya itu memang. sabar nggak manusianya? Itulah yang saya
Iya. Suka dukanya itu aja lah. Jadi untuk waspada ya untuk di perlintasan yang di Tanpa palang ya. iya yang di Sengorotan mau menuju ke Putrahayu ya. Ya Budi Rahayu, Pak. Jalan Itu Budi Rahayu. memang dari arah Batangkuis dia menuju ke Bandar Kalipang menuju Medan itu kepala lokomotifnya memang ada tengkohan itu nggak kelihatan jadi memang agak ekstra lah ya untuk arah yang dari sana ya Iya. menuju Medan ya. Ya, Itu selalu agak- berhati-hati lah pada Iya. pengendara. Sabar. Nah, itu untuk sukanya tadi ya. Kalau untuk dukanya sendiri mungkin salah satunya tadi Pak ya. Iya. Ada yang maki-maki ya. Ada. Tadi ya. Jadi Ada soal- juga orang mengatakannya kan gini lah dia bilang. Bapak kalau mobil Bapak lewatkan Oh betul gitu ya. karena ada uangnya. Saya bilang bukan karena ada uangnya, saya bilang. Itu kan ada tiang rel 2 biji di situ. Jadi kalau salah satu saya lewatkan, jadi nanti kalau kereta lewat kan lapang, nggak ada yang Lapang. menghalangi lagi mobil itu. Jadi kita luruskan ke pemirsa ini Iya. kepada masyarakat juga seluruhnya bahwa bukan karena tujuan dia ada uangnya bukan. Jika sudah mobil itu sudah dilewatkan, itu jauh lebih aman bagi Aman, iya. bagi pengendara sepeda motor ya. Iya, Pak, iya, untuk Pak, iya. melintas. Iya, Karena iya. kalau tidak dilewatkan didahulukan mobil ini akan terjadi penumpukan ya Pak. Karena penumpukan. Bertumpuk. Iya, jadi sehingga macet jadinya. Itulah pemirsa ya. Jadi, tolonglah apresiasi kita harus apresiasi nih, kita hargai apa. Jadi Iya. utamanya Pak, Jangan salah persepsi ya. dari pengendara ini sabar lah. Sabar lah memang. Jadi kalau Di jalan ini kalau kesabaran tipis ya. Tipis memang. Tipis Ya. kulit bawang. Nah. Benar, sedikit bawah. Apalagi Medan ini udah terkenal ini. Gas, sedikit-sedikit gas katanya. Tahap mau digas nggak tahu. Akhirnya nyawa pun kena gas, ya kan? Itulah. Kalau Apalagi kita tidak berhati-hati. seperti pasar itu pun nggak ada yang mengatur. Benar. Nah, jadi bagus. Jangan pula kita nggak mau diatur, Iya. ya kan? Jadi kalau dua-dua kita masukkan, mobil juga kita masukkan, kereta juga kita masukkan. Saya ketakutannya itu Pak, macet di tengah rel. Iya, pas di tengah, benar. Nah, nanti kalau datang kereta api kan jadi masalah. Iya. Nah, itulah yang Bahkan saya takutin. Saya menyaksikan langsung tuh, menyaksikan langsung itu. Begitu derasnya ya, sudah suara apa ya, klakson lokomotif ya, kereta api yang dari arah Bandara. Medan itu bertumpuk di atas tengah rel itu Pak ya. Iya, Begitu sudah derasnya ting suara klakson itu, di situ bertumpuk. Jadi nampak itu saya lihat wajah Pak Sari itu panik ya, terlihat begitu. Begitu juga warga. Sementara dia mau melintas ke arah utara nggak bisa karena sudah macet bertumpuk ya kan. Yang dari sini mau turun ke arah ke selatan juga nggak bisa. Jadi kayak buah sebelah itu jadi dilema pemirsa. Itulah yang fatal bisa terjadi untuk trafik ya kecelakaan. iya, itulah. Nah, jadi harus kita pahami bersama. Nah, jadi sorry, Ya, saya mau dengar apalah kalau ada yang kita pengguna jalan Iya. bagaimana Pak? Himbauan Bapak. Himbauan saya Pak ya, yang terutama saya kerja dekat situ rumah saya. Yang kedua niat saya bersih, menyelamatkan orang yang melintas. Iya, Itu aja lah niat saya Pak. Saya tidak ada minta pamrih Tidak ya. ada niat lain. Kalau ada orang yang ngasih sama saya Syukur, terima. alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa udah. Iya, tidak ada masalah. tidak Saya ada ikhlas. Pak ini mulia ya. Mulia sekali pemirsa. Ya, Beliau ini benar. ingin mengatur jadi Iya. untuk meminimalisir Benar. terjadinya tabrakan antara kereta Iya. Jadi kita Iya. doakan aja lah beliau ini sehat-sehat selalu. Amin, Sehingga amin, terus amin. ya pemirsa ya. Karena memang ini mulia sekali. Allah lah. itu tadi Pak, menurut saya Membalas. harusnya ada lah dari PDKI. Iya. Ya, kita Tidak. lah, Kalau itu enggak. mungkin ada, Allah seberapa lah. ya kan? Tapi alangkah baiknya Alangkah baiknya jika ada atensi ya. Atensi atau perhatian ataupun lah. iya, perhatian ya. dari PDKI untuk Karena teman-teman seperti Pak Sarif ini. benar. Karena bayangkan loh dari 281 perlintasan loh angkanya ini jumlah yang tak berpalang ya. Mungkin sebagian yang dari jaga seperti orang-orang seperti Pak Sarif ini ya. Ya pasti ada. Ya, tapi itu saya yakin hanya sebagian kecil saja itu. Jadi mungkin pada saat jam-jam, tapi pada saat jam-jam yang nggak terduga itu, apa kita yakin ada penjaganya di situ?
Sementara ini jalur kereta ini terus ya, Ya, kenapa saya- setiap jamnya pasti dia kalau melintas. nggak bayar kereta api nggak bisa dihambat ya. Bisa dihambat ya. Lain dia. Ya, kan? Iya. Itulah, jadi memang jadi perhatian kita bersama. Nah, itu kan himbauan Pak. Kalau ada pun Pak Sarif mungkin ke pemerintah atau kemana. Kepada masyarakat, pada kita semua lah. Kira-kira Apa ada kira-kira? setitik harapan Kayak mana, yang Pak? ingin Bapak Harapan sampaikan. Pak Sarif lah. Harapan Bapak lah. Mungkin ya pemerintah atau apa. Atau mungkin ya kepada bukan pemerintah saja, PTKI. khususnya kepada PTKI ini kira-kira apa lah gitu Pak. Bisa Bapak sebutkan. Mana ya saya bilang ya. Iya, jadi di forum ini bisa Bapak sampaikan Nah, gitu. gimana ya, Mudah-mudahan Pak? ya mungkin ya kasih gambaran Pak, mungkin perhatian mungkin ya, seperti dijabarkan tadi ya. Kalau perhatian dari PJK itu Atau setidaknya mungkin ya Ada lah. memberikan apa ya atribut ya, misalnya rambu-rambu, jadi lebih mudah ya mengatur masyarakat ya. ada yang dibikin PJK itu rambu-rambu aja lah dua kan. Iya, rambu-rambu. Hati-hati ada kertas itu Iya. aja. Tapi kalau Rambu nggak ada. Atau ada rambu Ada. tangan mungkin Pak, rambu tangan, kostum Itu- juga mungkin ya harus. ada Untuk rambu-rambunya apresiasi, udah Pak. dipasang, Ada. cuma neng-nongnya yang belum dipasang. Itu Jadi aja. kalau saya pribadi Pak, mungkin alangkah baiknya ya dari PTKI sendiri itu memberikan atribut. Ya, kan? Seharusnya. Jadi supaya masyarakat ini dia tidak pandang sebelah mata gitu. Ya kan? Wah, jadi seperti rompi ya mungkin ya. Rompi PTKI karena pahlawan tanpa tanda jasa ini. Alhamdulillah. Ya, atau mungkin ada lambang di tangan ya seperti tanda stop atau hijau Cuma- ya boleh jalan begitu juga supaya masyarakat Cuma paham ini- rambu-rambu. Adalah saya ceritakan sedikit. Iya. Waktu itu polisi. Nah, jadi waktu itu pagi itu kan, saya kan belum situ, ada kawan-kawan juga. Jadi dia marah. Kenapa dijaga? Karena kalian pungli. Saya nggak pungli Pak. Saya datangi memang. Saya nggak pungli. Saya nggak pakai Dia kotak. di sini Babin namanya mana? Pak? Enggak, entah posisi. Katanya tugasnya dia di Mandala ini. Perlu kita sebutkan Pak ya. Ya nggak perlu kita Tapi itu sebutkan. sebagai Ya. masukan aja ya. Masukkan aja ya Pak. Pernah saya gitu. Tegur lah, ditegur. Ya, tegur. Pak, sekarang kami di sini Pak. Kami sini sukarelawan. Kami tidak minta dan tidak kami memaksa. Orang ngasih ya kami terima, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Saya bilang kan. Jadi, oh nggak bisa, kalian pungli begini, kalian. Pungli dari mana Pak? Kami kan hanya menyelamatkan orang. Jadi kalau kejadian sini nanti Pak mati itu lah kayak mana? Itu urusannya polisi. Tapi kan udah mati Pak kan? Saya bilang. Tapi proses menyelamatkan nyawa itu. Nah, jadi saya Nah. bilang. Jadi Pak, kayak mananya Bapak? Berarti Kita tantangan itu yang dihadapi. Kerja kita benar salah, nggak bisa. Nolong orang juga salah. Kerja mau Bapak berapa anggota Bapak? 12 orang Pak. Siapa-siapa aja namanya? Oh nggak tahu Pak. Selagi siapa yang mau sukarelawan di sini Iya. silakan aja saya bilang. Jadi sukarelawan Nah. tempatnya memang. Nah, jadi oh nggak bisa begini. Seandainya gini lah Pak. Ada famili Bapak dari kampung, nggak tahu dia arah-arah kereta api ini jam berapa lewat. Lewat Pak. Bilang, tabraknya keluarga Bapak. Kayak mana perasaan Bapak? Iya. Diam depan di kali kok ngomong. Malah marah-marah. Marah. Itulah Pak. Jadi Dukanya saya berantem sama polisi. masalah ya itulah dukanya yang udah beliau sampaikan. Ah, udah itulah. Nah, Tapi banyak kita bahas lah ya. Iya. nah itu nggak usah dibahas Pak. Jadi itu Hah, yang penyampaian beliau ya menyambut suka duka saya tadi. Ya. rasa Di samping tadi mama juga ada yang problem tersebut gak ngerti apa namanya pungli kan. Jauh kali. Ya, kan? yang seperti apa Beda sebenarnya yang pungli dengan orang memberi itu. kalau pungli itu Ya, kan? kalau kita pertegas lagi justru nanti lebih Kalau fatal pungli, lah ya. ini kemaksaan di situ Pak. Iya, kadang kalau kita pungli jelas Ini pemaksaan. profesi mulia yang dijalankan beliau. Kemaksaan dua pungli. Ini profesi sangat mulia, sangat membantu masyarakat. Ya, untuk Ini kan kehidupan. masyarakatnya ngaji. Iya. Bahkan ya saya perhatikan gitu, tidak ada dia ekspresinya itu dalam paksaan tidak ada. Kalau dipatok Karena justru memang saking menghargainya gitu, luar biasa ini Bapak ini mau Jadi maksudnya meluangkan waktunya. beda karena pungli dengan Iya, sukarela. sukarela. Kalau dipatok iya. Jadi beliau ini apa ya, petugas tak berseragam Nah, ini. tadi Iya benar. Iya karena betul. tadi tidak adanya dari
PTKI tadi, Pak. Iya. Itu membuat Benar. seharusnya itu tadi Alangkah baiknya tadi kalau kita PR berikan juga. atribut, benar ya. PTKI mungkin adalah Jadi kalau menurut saya itu tidak terlalu besarnya tuh. iya semacam surat tugas atau Iya, berikanlah surat tugas mandat 1 lembar mungkin. Itu bentuk apresiasi juga itu. karena Atributnya, ini rompinya, sangat ya. membantu PT Kereta Api. Rompinya berikanlah label PTKI, ya Karena kan? pelancaran PTKI ini kan juga Benar. ya, lancar. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa raga ya pengguna jalan dan masyarakat PTKI ini umumnya. juga bisnis. Benar. PTKI ini juga bisnis. Ya harus juga seiring dengan keselamatan. Ya. Itu dia jadi Jadi tidak merugikan Perlu. siapapun, benar. perlu mungkin dipikirkan lah. Iya, memang harus dipikirkan ya. Kalau kondisi sekarang ini. Jadi bayangkan dengan jumlah 281 perlintasan ini dengan 59 angka kecelakaan ya di dua Apalagi saudara. mengingat daerah sini kan pada Karena fatalnya begini, setiap traffic ya kecelakaan di perlintasan kereta api itu kalau menurut saya fatal ya terjadinya itu. Bayangkan lah, ya kan? Dengan lokomotif yang begitu kencang ya, begitu yang keras lawan yang ular kita besi ya. lawan, no. Istilahnya wak hitam ya kan? Ular besi yang lawan. Ular besi, Nah, mana sanggup pada kita? lawan ya kan. Jadi maksudnya Jadi tolonglah dengan jernih, pandanglah wajah Pak Sarip ini ya. pemirsa. rekan-rekan pasar itu. Bayangkan beliau berpanas-panas ya, dengan luar biasa panasnya udara, tapi beliau juga sanggup ya mengamankan ya tanpa pamrih ini. Tanpa pamrih itu pemberian itu hanya masyarakat yang peduli saja itu menghargai. yang menghargai jasa beliau. Ya, selebihnya mungkin ya memandang sebelah mata mungkin apalah mungkin begini-begini, tapi tidak, pemirsa ya. Lihatlah sosok beliau ini. Legam ya, terbakar matahari ya demi menyelamatkan nyawa ya. Ya kan ternyata pasar ini udah kepala 6. Iya. Ini cek salut kita ya kan. Luar biasa ya, di usia yang 64 tahun. Kepedulian jadi ini itu juga ya pada anak-anak muda kita juga dihimbau dengan jiwa apa ya? Sebenarnya setahu sosial saya yang daerah sini kan penduduknya padat. ada benar Wah, padat ya. dan Aktivitas- dan lintas jalur Iya. kereta api juga memang di padat penduduk ya pemukiman, benar. Aktivitas ini Iya. sangat rawan. Hmm. Ya, di perlintasan kereta api. Jadi Terkecuali mungkin di setiap jalan itu sudah dibuatkan dia jembatan apanya ya. Jadi tidak melintas lagi mungkin dari bawah. jadi Ah, mungkin ini saran untuk PTKI saat juga. yang kayak pasar ini diberdayakan. Pak. Jadi dibuat underpass ya atau over ya supaya kedepannya mungkin ya lebih memudahkan ya sosok masyarakat ya dalam mengamankan jalan ini. Jika sudah dia di atas dan melalui titik di bawah di jalur penyeberangan lagi mungkin sudah bisa sedikit aman lah. Iya. Iya. Benar. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Erik? Kalau sampaikan ya sih nggak ada, cuma itu adalah saya kalau pagi itu memang harus, karena dulunya waktu saya merintis orang itu nggak bisa bangun pagi. Aman lah ya. Karena dia bangun setengah jam 6, kadang jam 5. Saya itulah, karena kan pagi itu kan banyak orang pergi kerja Pak. Pagi itu kan nanti apalagi kan bandara kan udah aktif dulu kan, jadi mana coba orang yang kerja ke bandara kan banyak lintas itu, kalau sini macet sana penuh. Jadi kita apresiasi juga ya. Jadi pemirsa sebelum kita syuting ada juga cerita Mas Erik bahwasanya daerah situ rawan maling. Iya, Gimana, Pak? saya sih itu Pak, kalau selama inilah kan, kalau pagi bangun saya kan pagi, saya kan sambil nengok-nengokkan Masjid Asakirin itu, sambil nengokkan kereta api. Sebelum saya nengokkan kereta api, saya harus keliling dulu di depan Masjid Asakirin, karena di situ banyak kendaraan yang hilang. Di perlintasan itu. Nah, itu Pak ya. Rawan. Jadi sesudah nanti orang itu pulang sholat, barulah saya keril. Nah, itu pemirsa ya. Hari sholat subuh. Selain Pak Sarip ini menjaga perlintasan kereta api, juga menjaga masjid dari aksi curanmor. Jadi ini memang luar biasa ini, Wah. Itulah. Jadi jasa beliau memang ya. Itulah pemirsa ya, ketulusan hati, keikhlasan hati beliau ya. Iya. Tanpa pamrih ya.
Jarang orang seperti ini. Jadi selayaknya memang jadi perhatian lah ya, khusus ya. Jadi buat warga-warga Tumpeng yang nonton, Iya benar. ya wajar lah. Kalau kita ada lebih rezeki kasih, Kasih. ya kan? Nah, kalau nggak ada ya jangan paksa. Mungkin ada lebih-lebih di kantong lu nggak? Kasih aja, Kasih. ya kan? Jauh lebih mulia. Kenapa? Karena kita lihat ya, kita saksikan sama-sama ya. Nah, ternyata pasar ini tidak hanya mengamankan perlintasan kereta api, Lintasan aja, tapi tapi justru ada. masjid eh, yang rawan curanmor. Ya. Memang kebetulan di perlintasan situ ya, sebelahnya memang dengan ada Ada masjid. masjid ya, nah, itu dia bisa. Kita harapkan juga kami dari podcast Anak Medan Benar. bahwasanya ini bisa ditonton PPKI lah. Iya benar. Tapi gini juga wah, kita salut juga ya untuk kemajuan PT KAI juga sekarang yang luar biasa ya dibandingkan dulu. Ya. Juga salut kita ya dengan sarana prasarananya Ya, sudah sangat maju ya. cuman gitu lah tadi Pak. Tengah kemajuan teknologi tadi Iya, kan yang tadi perlintasan kereta benar. api ada Jadi juga yang selayaknya memberikan satu perhatian khusus. karena saya seperti yang gue bilang tadi daerah sini penduduknya banyak, Banyak. lalu lintas lalu lalang warga Tapi terutama memang harus jadi perhatian memang, ya. Jadi titik-titik ada mungkin ya bisa ya ada juga yang regional yang tanpa palang ini Pak. Juga pernah di Sergei Kalau bisa ditunjuk juga kalau satu titik ya, di Sergei ada, cuman dia tidak sepalang kami ini. Iya. Benar, memang di sini lah ini. Tapi bisa ya dari 281 titik ini mungkin bisa dibuat satu titik apanya ya, koordinat ya. Titik ini mungkin yang Ya, padat, jadi- yang padat lintas padat penduduk. Maksud saya Mungkin disitulah dibuat di petugas titik-titik ekstra. perlintasan ini Iya, percaya benar. masyarakat sekitar Benar. menjaga. Iya, jadi terutama ya satu titik di perlintasan Sirotan ke Rahayu ya, itu termasuk titik merah itu. Karena ya lokomotif dari arah Batangkues menuju Medan itu tidak kelihatan. Pas ada tikungan. Nah, di situ memang ya lawan juga sebagai Karena- pemberitahuan ya. Mendarat juga Iya. ada yang mau buru-buru, ada yang Ya semua juga mau buru-buru. nggak nengok kanan kiri, Iya. main lewat. Tapi kalau udah sampai ke alam barjah juga ya terburu-buru juga ya pemirsa saya. Itu pesan saya. Itu saya sampaikan. Jadi Tetap waspada lah. merepotkan juga ya kan, udah diminta dimandikan lagi. Dan dimandikan lagi, ya badan hancur ya, tertabrak kereta api. Jadi apa gunanya lah? Lebih bagus sabar lah kita sebentar. Sabar. Iya. Begitu sudah derasnya suara klakson kereta itu, berhentilah sejenak. Iya. Biarkanlah melintas dulu. Apa? Jadi itu ular besi Wak, jangan lawan. Kalau saya nggak sanggup lawannya saya. Iya. Ampunlah kalau kita Tapi mau. kalau Wak nonton mau usuk-usuk, Coba-coba mau busuk silahkan. Kita nggak melarang begitu. ngarak, hilang semua penyakitnya. Langsung Busuk nomor 1 itu hitam. pindah alam dia. Nah, kalau saya nggak berani. Jadi sekali lagi kami dari Podcast Anak Medan mengapresiasi Pak Sarip. Pak. Apresiasi, sangat mengapresiasi, sangat menghargai ya Terima kasih. kerja tulus beliau ya dalam membantu masyarakat. Ini sangat mulia sekali pemirsa Khusus masyarakat dan PTK PT KAI. Kita doakan sangat terbantu. sangat terbantu. Kita doakan Pak Sarip tetap Sehat selalu. sehat Amin, selalu. amin, amin. Amin. Usianya yang lanjut tapi tetap ikhlas ya. Ikhlas Menjalankan membantu. berpanas-panas ya. Luar biasa panas cuaca, tapi beliau tetap komit ya. Terus ya memberikan pengabdian tulus untuk masyarakat dalam mengamankan perlintasan kereta. Ini panas soal. Iya. Hujan macam mana Pak? Ya, hujan kita Tiba-tiba lewat itu ya, harus wajib. sak gini Pak. Ya. Ya, Biarpun berhujan-hujan juga. pagi pun kita harus wajib karena di situ banyak pula anak sekolah yang diantar pakai mobil ya kan. Nah, itu harus wajib. Itu pemirsa kalau panas Jadi oke lah. tak kenal hujan, tak kenal panas memang. Hujan ini Wak ya kan. Hujan tetap. Basah, Kalau hujan kita ya. jaga. Tidak Nah, surut, nggak surut, berpantang dia. Tetap menjalankan ikhlas ini. Profesinya ya kan. Jadi begitulah Podcast Anak Medan. Iya. Jadi ini saya simpulkan sedikit aja nih. Mungkin ceritanya begitulah ketua. Ya. Jadi untuk kecelakaan ini pada umumnya ya pemirsa itu sebagai penyebabnya itu ya yang satu itu pengendara
kurang berhati-hati saat melintas. Human error. Itu penyebab pertama, human error. Paling tinggi ya. Ya, yang kedua pemirsa itu memaksa, bukan memaksa dalam melintas, gak sabar, berburu-buru. Begitu sudah kencengnya sirene dia tetap memaksa untuk melintas. Padahal ada yang mengatur. Nah, Masih juga. akhirnya nggak sampai ke tujuan, ke alam barjah sampainya pemirsa. Alias terjadi kecelakaan. Tidak terlawan kita itu lokomotif pemirsa ya. Nah, itu Dan yang tidak bisa kedua. disalahkan lokomotif itu. Iya. Dan yang terakhir nih pemirsa yaitu menerobos palang pintu bagi yang ada perlintasannya ya, menerobos palang pintu kereta api. Di saat sudah dekat ini lokomotif mau melintas, dia tetap juga memaksa untuk menerobos palang pintu. Nah gini Wak, Apalagi yang nggak ada palang pintunya. kadang-kadang kalau kita ke situ, kalau udah dekat itu, mau mati sendiri mesin ini. Iya. Ya, Nah, mungkin Iya. begitu ya Pak ya. Itu banyak dia yang jarak 10 meter. Mau mati dia Wak. Yang cewek itu artu yang kejadiannya dia kereta api itu udah jarak 10 meter, ban depannya baru menginjak satu rel. lengket itu katanya. Nah, mati mesin. Mati mesin Ya, Wak. itu sering terjadi gitu memang Pak. Nah, mati mesin, nggak bisa lagi. Begitulah kereta api Jadi melintas, kalau secara dia sempat logiknya- lompat. Oh. Jadi secara logiknya mungkin ada kaitan Pak ya. Ada kena magnetnya itu Kena dia. magnet ya, Nah. gesekan pada magnet di rel kereta api dengan kondisi mesin otomatis kita itu bisa menyebabkan mati ya pemirsa Mati. ya. Itulah Jadi- kejadian cewek itu hari itu yang hancur keretanya. Itulah ya kan. Jadi yang sedihnya kita begini, saat mobil dia terjebak di atas, tidak bisa dibuka pintu. Bisa. Yang di dalam nggak bisa keluar ya Pak ya. Kalau mungkin kendaraan silakan lah mau terlindas, tapi orangnya jangan. Jadi Nah, itulah. kalau ada kondisi begitu yang Kalau sudah itu ada tadi tuh Wak. Dahulu kena Iya, tetap. itu. Kalau bisa rambu itu ada juga pemberitahuan di setiap perlintasan kereta api ya. Dahulukanlah ya Perjalanan kereta api. kereta api Dan itulah biar semuanya selamat ya. pemirsa ya. Kelumit mungkin kisah dari Pak Sari. Saya jaga di situ 8 tahun adalah. Sudah 8 tahun. Cuma satulah yang korban anak kecil itu yang Itu meninggal. Benar-benar apa Pak? Ya itulah jaga malam itu gerijon gerimis. Oh, Di saat malam. hujan. Nah itulah Selama satulah. Oh, biasanya malam ada yang teman Pak Sarip itu mau coba dengar. Ada sampai jam setengah 12 saja. Dia habis dari Tanjung Bali sama Medan yang ke Ranto sama pulang Tanjung Bali Medan Ini Habis kejadiannya tengah malam Bapak ya. jam 9. Jam 9, kondisinya hujan gerimis. Ya jam 9. Jadi selama Ya gitulah. bertugas ya, Itu kereta 8 tahun. api bandara itu yang nyamber, bukan dia kena samber, bukan dia dilanggar, disamber. Oh, Tercampak ada kurasa ada 10 meter. terus 10 meter ya Pak. Nah, tercampak dekat dengan ini ya. campak ke paret. Rupanya dia kena kabin kepala kereta api itu, belah perutnya ini usus, keluar ususnya. Itu tidak ada ampun lagi pemirsa ya. Itulah selama 8 tahun beliau bertugas di situ ya. Pemirsa hanya satu kali kejadian itu. Itu pun udah saya kasih tahu. Apa ya remaja ya. Di situ sudah tiba tidak apa ya, tidak mendengarkan. Dia mengindahkan pemberitahuan dari Iya, Pak Sarip. pemberitahuan dari Pak Sari. Nah, Akhirnya apa? Tercampak 10 meter ya dengan kondisi organ Usus. tubuh yang usus terburai-burai ya. Dan mendalam, Iya, mendalam. dalam Ah, luar biasa sekali ya. jadi sekali lagi untuk pemirsa podcast Anak Medan, Iya. berhati-hatilah Berhati-hati, melewati tetap waspada. Ya. perlintasan kereta api khususnya, Dahulukanlah kereta api. khususnya yang tidak ada palang. Tapi Iya. kalau sudah ada yang seperti Pak Sarip yang menjaga ya, patuhilah. Patuhilah. Karena biasanya yang jaga ini lebih tahu Benar. jam-jam kereta api Jam-jam lewat. berapa. Kalau pengendara ini kan asal melintas saja dia. Dia kan tidak merhatikan dia jam-jam sibuk. Bukan maksudnya menghalangi, tapi Tidak pemirsa. menyelamatkan Anda Menyelamatkan dari sesuatu yang kecelakaan yang fatal. apalagi dalam besi ada Ular besi. lawannya. Ya. Jadi itu aja Bu. Ya, ya. Jadi, itulah ya. Jadi Mungkin terus rumit bisa Pak Sarip, bisa Mas Arif. sang penjaga pintu kereta api yang tanpa palang. Tan Palang. Sekali Mulia lagi ya. kita apresiasi, terima kasih Pak Sarip Iya. sudah mau diundang di podcast Anak Medan, ya kan? Juga pada pemirsa. Dari beliau kita jadi tahu ya suka duka kisah Iya. selama menjalankan profesi. Kita ya. belajar kesabaran dari beliau. Nah,
Itu intinya. Iya. Jadi Beliau sabar dengan mengendara. berpanas-panas berhujan-hujan beliau ya mengamankan perlintasan kereta api ya. Ya, Kita doakanlah beliau ya. terus tetap sehat walafiat bro. Jadi supaya tetap terjaga. Ini sebagai contoh juga ya untuk generasi muda kita ya. Jangan berhitungan gitu ya masalah keikhlasan dalam menabur kebaikan ya. Ya. Misalnya lah di kondisi melintas tidak ada mungkin yang menjaga perlintasan Iya, kereta lagi. api ya Iya. terpanggil lah ya merasa terpanggil lah untuk mengisi tenaga ya Pak ya. Ya. Jadi kalaupun nggak mendapat penghargaan dari manusia mungkin ya, tapi dari Tuhan ya Allah Subhanahu Wa Taala pasti melihat Pasti. ya, kebaikan kita itu. Walaupun sekecil bicara. Walaupun si kecil biji jarak. Jadi gitu aja pemirsa. Gitu aja pemirsa ya. Kali ini kita udah bincang-bincang sama Pak Sarip. Iya. Kamu punya profesi sebagai penjaga untuk kereta api sama Pak. Hargailah, Iya. hargailah. Jadi kami terima kasih sekali lagi beliau pada Pak Sarip. Iya, iya Pak ya. Ya. Semua ya Pak. udah Iya. datang kemari Bersedia ya. di podcast Medan dan kepada jangan lupa ambil hikmahnya. Jadi Hikmahnya. kita perbincangan ini bahwasanya berhati-hatilah saat melintasi berjalan. Tetapi rel tetapi Dahulukan. dahulukan setiap apa nyawa lebih penting. Iya. Ya, kan? Karena dia hitungan detik saja itu fatal. Nah, masalah Akibat. terlambat masalah nyawa nomor satu. Nah, nomor- Ya, lewatkan aja hanya sebentar itu. iya. 5 menit tak sampai. Nggak sampai 5 menit pemirsa. Karena banyak yang menunggu Anda di rumah. Banyak menunggu. Nah, Iya. tiba-tiba tersambung. Pilihannya tinggal dua. Menunggu dalam keadaan sehat walafiat atau menunggu dalam tanda. Ya kan? alias penjara. Alias. Jadi sekian aja. Kita tutup Ya, ya. tutup ya. Iya. Kalau kami ada salah, mohon maaf kan. Jangan lupa tetap Tetap dukung dukung kami. kami. Akhirnya Kreatif Media. Podcast anak medan. podcast. Jangan bosan-bosan nonton, subscribe, komen, share. Ya, Karena sebanyak-banyaknya. tanpa pemirsa kami tidak bisa bekerja. Iya, Pak. Berkembang channel saya Kreatif Media ini. Ya. Jadi kami tutup. Akhirul kalam. Nantikan kami di episode Episode berikutnya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora. Waalaikumsalam.